Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadli Pasa dengan NIM F1E122182 dan Lica Aprianti dengan NIM F1E1122129. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan yang kami kerjakan yang berjudul Pendekatan Arima dalam Analisis dan Prediksi Pergerakan Harga Saham Bank Mandiri. Untuk latar belakangnya, saham ini salah satu instrumen investasi yang memainkan peran penting dalam perekonomian global termasuk Indonesia. Untuk memprediksinya, salah satu metode yang paling populer itu adalah ARIMA yang digunakan dalam analisis studi kasus ini. Tujuannya menerapkan model ARIMA dalam memprediksi harga saham, menganalisis hasil prediksi harga saham, dan memberikan rekomendasi bagi investor berdasarkan hasil prediksi yang diperoleh. Manfaatnya untuk akademik memberikan kontribusi dalam pengembangan metode peramalan harga saham menggunakan model ARIMA. Untuk manfaat praktisnya bagi para investor, hasilnya ini diharapkan dapat membantu pengambilan keputusan. Ruang lingkupnya sendiri, harga saham yang dipilih, kenapa Bank Mandiri? Karena salah satu perusahaan perbankan terbesar di Indonesia. Periodenya ini dari 8 Oktober hingga 1 Desember yang saham mingguan yang mencakup 60 minggu. Datanya diambil dari situs investing.com. Metodenya yang menggunakan ARIMA, keterbatasannya hanya didasarkan benar-benar hanya pada data historis, tidak ada faktor eksternal. Untuk bab 2 akan dilanjutkan oleh Rica. Oke, untuk model ARIMA sendiri, ARIMA sendiri adalah salah satu metode peramalan time series yang dikembangkan oleh George Box dan J. William Jenkins pada tahun 1976. Model ini digunakan untuk data runtun waktu yang memiliki sifat stasioner baik dalam rata-rata maupun variansi. Model ARIMA dinotasikan dengan sebagai ARIMA PDQ, di mana P menunjukkan orde autoregresif, yaitu jumlah leg data sebelumnya yang digunakan. D menunjukkan tingkat differencing untuk mencapai kestasioneran, dan Q menunjukkan orde moving average, yaitu jumlah leg dari residual yang digunakan dalam model. Pada penerapannya, model ARIMA sering diawali dengan identifikasi data menggunakan analisis fungsi autokorelasi atau ACF dan autokorelasi parsial atau PACF. Jika data tidak stasioner, dilakukan transformasi seperti differencing atau metode Box-Cox untuk mengatasi non-stasioneritas. Untuk penerapan ARIMA dalam prediksi harga saham, kami contoh penerapannya sendiri ada saham PT Kimia Farma yang menggunakan model ARIMA 011, kemudian saham Netflix yang menggunakan model ARIMA 111, dan saham PT Garuda Indonesia dalam situasi pandemi COVID-19 dengan model ARIMA 312. Untuk penelitian terkait, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa model ARIMA adalah salah satu metode terbaik untuk prediksi harga saham, baik dalam situasi normal maupun kondisi luar biasa seperti pandemi, seperti contoh yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian untuk bab 3 sendiri akan dilanjutkan oleh Adi. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Data yang digunakan ini ya seperti yang dibilang tadi, data harga saham mingguan PT Bank Mandiri selama 60 minggu terakhir. Langkah-langkah analisisnya ada pengumpulan data, visualisasi data, uji stasionaritasnya tadi, lalu analisis ACF dan PACF-nya. Untuk uji stasionaritasnya ini penting karena ini adalah syarat utama dalam model ARIMA. Data dianggap stasioner kalau dia tidak terdapat tren atau fluktuasi variasi yang signifikan. Model ARIMA berdasarkan hasil uji ACF dan PACF, model ARIMA ini dipilih karena performanya baik dalam memprediksi data saham mingguan. Model ini divalidasi menggunakan pengujian residual, dan evaluasi performa seperti root mean square error untuk memastikan akurasi prediksi. Selanjutnya bab 4 akan dilanjutkan oleh Rica lagi. Oke, untuk bab 4 kami melakukan pre-processing data. Format data ini adalah time series seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Langkah-langkah yang kami ambil dalam proses ini adalah yang pertama mengimpor data menggunakan format Excel. Kemudian kami mengatasi missing values jika ada, dan transformasi data jika diperlukan. Data harga saham yang diperoleh umumnya sudah dalam bentuk yang siap digunakan, tetapi jika data harga saham memiliki satuan atau format yang berbeda, maka diperlukan
normalisasi atau transformasi datanya tadi. Untuk melakukan pengecek selanjutnya akan dilakukan pengecekan dan penanganan outlier. Outliers adalah nilai-nilai yang menyimpang jauh dari nilai lainnya dalam data, yang dapat mempengaruhi akurasi model prediksi. Untuk mengidentifikasi dan menangani outlier sendiri, bisa melakukan visualisasi dengan box plot dan melakukan metode IKR. Setelah outlier teridentifikasi, langkah yang bisa diambil adalah yang pertama, kita dapat menghapus outlier, dan yang kedua, mengganti outlier dengan nilai terdekat. Untuk hasil pre-processing data harga saham Bank Mandiri yang telah kami lakukan adalah sebagai berikut, seperti grafik yang dapat dilihat. Kemudian, kami akan melanjutkan uji stasionaritas data, yang juga penting dalam analisis time series. Untuk aplikasi model ARIMA sendiri, data memang harus stasioner karena model ARIMA mengandalkan asumsi bahwa pola dalam data tidak berubah seiring waktu. Dua jenis stasionaritas yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada stasionaritas dalam mean dan stasionaritas dalam variance. Jika data tidak stasioner, maka data tersebut perlu diproses terlebih dahulu dengan teknik seperti differencing untuk membuatnya stasioner. Untuk metode yang biasa digunakan untuk menguji stasionaritas adalah ADF. Tes ADF sendiri menguji hipotesis bahwa data memiliki akar unit, yang berarti data tersebut tidak stasioner. Untuk langkah-langkah dari uji stasionaritas sendiri, yang pertama melakukan visualisasi data, yang kedua melakukan uji ADF, lalu menginterpretasi hasil ADF. Hasil dari penerapan uji ADF pada data harga saham Bank Mandiri yang telah kami lakukan dan melakukan differencing jika data tidak stasioner, mendapatkan hasil sebagai berikut. Setelah menjalankan uji ADF, hasil yang diperoleh akan menunjukkan statistik uji ADF, nilai p-value dan nilai kritis pada berbagai tingkat signifikansi, yaitu 1%, 5%, dan 10%. Kesimpulannya, jika hasil uji ADF menunjukkan p-value lebih besar dari 0,05, maka kita akan melakukan differencing untuk menjadikan data stasioner. Namun jika p-value sudah kurang dari 0,05% setelah differencing, kita dapat melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu analisis ACF dan PACF untuk menentukan parameter AR dan MA pada model ARIMA. Setelah kita melakukan uji ADF tadi, didapat p-value-nya adalah 0,009. Jadi data adalah stasioner. Kemudian melanjutkan menentukan nilai P, AR, dan Q atau MA. P sendiri adalah order dari komponen autoregresif dan Q adalah order dari komponen moving average. Untuk menentukan nilai P dan Q, kita menggunakan dua alat diagnostik utama, yaitu ACF dan PACF. Untuk menentukan nilai nilai P dapat ditemukan dengan melihat PACF. Jika pada PACF terjadi cut-off, maka leg yang terakhir sebelum cut-off adalah nilai P. Kemudian untuk menentukan nilai Q sendiri, dapat ditemukan dengan melihat ACF. Jika pada ACF terjadi cut-off, maka leg yang terakhir sebelum cut-off adalah nilai Q. Untuk langkah-langkahnya sendiri, untuk menentukan nilai P dan Q, yang pertama melakukan visualisasi ACF dan PACF, menentukan nilai P, dan menentukan nilai Q. Hasil memvisualisasikan ACF dan PACF yang telah kami lakukan yaitu bisa dilihat dari gambar. Yang di sebelah kiri adalah grafik ACF dan yang sebelah kanan adalah grafik PACF. Jika pada grafik ACF terjadi cut-off pada leg ketiga, maka nilai Q adalah 3. Jika pada grafik PACF terjadi cut-off pada leg kedua, maka nilai P adalah kedua. Jadi kesimpulannya adalah nilai P dan Q untuk model ARIMA dapat ditemukan dengan mengamati grafik ACF dan PACF. Nilai P adalah jumlah legs yang signifikan pada grafik PACF dan sedangkan Q adalah jumlah legs yang signifikan pada ACF. Untuk estimasi koefisien dari P dan Q, pada bagian ini kita lebih fokus pada estimasi koefisien AR dan MA untuk model ARIMA yang telah ditentukan, yaitu ARIMA 113.
Untuk model P kita menggunakan regresi linear untuk memprediksi nilai waktu T berdasarkan nilai-nilai pada waktu sebelumnya. Untuk model Q sendiri kita memperhitungkan error masa lalu. Model ini rumus-rumusnya bisa dilihat pada layar. Kemudian model Q kita memperhitungkan kesalahan masa lalu hingga lag Q. Langkah-langkah estimasi koefisien AR dan MA sendiri, yang pertama kita mempersiapkan data, yang kedua regresi untuk koefisien AR, lalu melakukan estimasi koefisien MA. Hasilnya adalah seperti ini. Kesimpulan dari hasil ini sendiri, kita menggunakan model ARIMA 113, maka koefisien AR dan MA akan memberikan pemahaman tentang bagaimana nilai masa lalu dan kesalahan masa lalu mempengaruhi harga saham Bank Mandiri. Koefisien AR dan MA yang diperoleh dapat digunakan untuk membangun model yang lebih akurat dalam memprediksi harga saham di masa depan. Untuk penerapan model ARIMA untuk prediksi, kami melakukan 2 tahap utama, yaitu peramalan atau forecasting, lalu evaluasi hasil prediksi. Langkah yang pertama kami lakukan adalah mempersiapkan data, lalu membangun model ARIMA yang telah disepakati tadi, yaitu model ARIMA 113, kemudian melakukan prediksi, lalu menghitung interval prediksi. Prediksi jangka pendek yang dapat dilakukan untuk memproyeksikan harga saham Bank Mandiri untuk periode yang akan datang, kami menggunakan waktu untuk 5 minggu ke depan. Maka ARIMA akan menghasilkan 2 jenis prediksi, yaitu pertama prediksi titik dan interval prediksi. Hasil prediksi yang didapat adalah sebagai berikut, yang mana hasil prediksi menunjukkan proyeksi harga saham Bank Mandiri untuk beberapa minggu ke depan berdasarkan model ARIMA yang telah disepakati, yaitu 113. Lalu interval prediksi memberikan rentang nilai yang mungkin terjadi untuk saham dengan tingkat kepercayaan 95%, yang membantu untuk mengukur ketidakpastian dalam prediksi. Kesimpulan dari proses prediksi ini sendiri, model ARIMA 113 berhasil memprediksi harga saham Bank Mandiri dengan interval prediksi yang dapat digunakan untuk perencanaan investasi atau analisis pasar. Lalu akurasi model dapat dievaluasi lebih lanjut dengan membandingkan hasil prediksi dengan data aktual yang akan dilakukan dalam evaluasi model. Untuk evaluasi model ARIMA sendiri, banyak beberapa metrik yang digunakan, yaitu AIC, BIC, MAE, MSE, dan RMSE, serta menganalisis terhadap residual model. Semakin rendah nilai AIC dan BIC, maka semakin baik model tersebut karena menandakan bahwa model tidak hanya fit dengan data, tetapi juga tidak terlalu kompleks. Ini semakin kecil pula nilai MAE, MSE, dan RMSE, maka semakin baik akurasi model dalam memprediksi nilai aktual. Analisis residual sendiri melakukan 3 tahap, yaitu pemeriksaan residual, lalu memberikan grafik residual. Hasil dari perhitungan AIC, BIC, MAE, MSE, dan RMSE, serta melakukan analisis residual terhadap model ARIMA yang telah kita lakukan tadi adalah seperti ini. Untuk penjelasannya adalah nilai AIC dan BIC yang lebih rendah menunjukkan bahwa model ARIMA 113 cukup baik untuk data yang diberikan. MAE, MSE, RMSE memberikan gambaran tentang seberapa jauh prediksi model dan nilai aktual. Semakin kecil nilai metrik yang telah disebutkan tadi, maka semakin baik model dalam memprediksi harga saham. Untuk analisis residualnya sendiri, grafiknya menunjukkan distribusi acak dan tidak ada pola yang jelas, menunjukkan bahwa model berhasil menangkap pola dalam data. Lalu uji normalitas residual menunjukkan apakah residual terdistribusi normal, yang penting untuk memastikan model ARIMA sesuai dengan asumsi statistik yang digunakan dalam model. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adi. Bab yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis dan implementasi model ARIMA pada studi kasus ini, dapat kita simpulkan, model ARIMA efektif dalam memprediksi pergerakan harga saham yang mengacu pada hasil evaluasi model seperti nilai AIC, BIC, MAE, RMSE yang relatif rendah. Prediksi jangka pendek menunjukkan hasil yang akurat. Data yang digunakan ini sangat menentukan kualitas model. Keterbatasan dalam memprediksi faktor eksternal, karena dia hanya berdasarkan data historis saja, tidak mencakup variabel atau faktor eksternal.
Untuk sarannya, penggunaan datanya mungkin bisa digunakan dalam periode yang lebih banyak atau panjang, juga mungkin bisa digabungkan dengan variabel makroekonomi, seperti tingkat suku bunga atau inflasi pada situasi tertentu. Juga mungkin metodenya bisa hybrid, digabungkan dengan metode selain ARIMA juga memakai machine learning. Penerapan interval prediksi. Investor diharapkan mempertimbangkan interval prediksi yang disediakan untuk memahami kemungkinan fluktuasi harga. Udah tuh yang terakhir, studi lanjutan untuk perbandingan model. Penelitian di masa depan mungkin dapat membandingkan kinerja model ARIMA dengan metode peramalan lainnya seperti VAR atau GARCH untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Mungkin sekian saja dari kami berdua. Mohon maaf apabila ada yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.